Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfia Nurlaila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas operasi komposisi pada fungsi materi kelas 10 semester 2. Kita mulai langsung aja ya. Di sini yang pertama kita akan bahas adalah pengertian fungsi. Fungsi adalah pemetaan semua elemen pada daerah asal yang disebut juga domain ke daerah kawan atau kodomen yang memasangkan anggota A tepat satu ke anggota B. Jadi di sini A tepat satu ke anggota B. A dipetakan ke B. Daerah asal disebut domain, daerah kawan disebut kodomen, range adalah daerah hasil. Sebagai contoh, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada pemetaan A ke B. A anggotanya A, B, C, D, sedangkan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, A tadi daerah asal atau domain. B itu daerah kawan atau kodomen. Nah, kita akan melihat hasilnya itu apa? Hasilnya itu berapa? Daerah hasilnya itu berapa? Jadi di sini kalau sudah ada gambar pemetaan seperti ini, maka kita bacanya A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 2, C dipetakan ke 3, D dipetakan ke 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini merupakan daerah hasil atau yang disebut juga range. Sudah paham antara domain, kodomen, dan range. Lanjut ke sifat fungsi. Sifat fungsi yang pertama adalah fungsi injektif atau fungsi 1-1. Di sini syaratnya adalah jika dan hanya jika anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Jadi anggota B, ingat domain itu B, daerah kawan. Anggota kodomen itu hanya dipasangkan satu kali ke anggota domain, daerah asal. B, anggota B, ini boleh ada yang tidak punya pasangan. Sudah jelas? Lanjut ke fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau disebut juga fungsi onto adalah memiliki ciri-ciri yaitu anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Jadi di sini boleh ada C ya, di sini bisa kita lihat anggota C. Anggota dari B yang C ini punya pasangannya berapa? 1, 2, 3. 3 pasangan, 3, 4, dan 5. Jadi di sini anggota B itu boleh punya lebih dari satu pasangan. Beda dengan injektif tadi ya, tidak boleh ada yang double. Boleh ada yang kosong tapi tidak boleh ada yang double. Sedangkan kalau fungsi surjektif itu boleh ada yang double malahan. Jadi beda ya. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif, fungsi korespondensi 1-1. Ini merupakan gabungan dari fungsi injektif dengan fungsi surjektif. Jadi di sini gabungan. Tentunya yang namanya korespondensi 1-1 berarti anggota A harus tepat satu di anggota B. Misalnya anggota A 3 jumlahnya ya berarti anggota B jumlahnya 3. Harus punya pasangan 1-1. Fungsi bijektif ini kalau dibolak-balik, kebalikannya, inversnya itu tetap merupakan fungsi. Nah, yang kedua sifat tadi sebelumnya tadi, kalau dibolak-balik belum tentu merupakan fungsi. Sudah jelas tentang sifat-sifat fungsi? Kita lanjut ke
komposisi fungsi. Penggabungan. Komposisi fungsi itu merupakan penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Misal kita punya A anggotanya X, B anggotanya Y, dan C anggotanya Z. Jika X dipetakan ke Z, di sini disebut fungsi F. Jadi Y dulu, yang di akhir dulu, sama dengan Fx. Sama seperti ini, yang kedua. Z dulu, Z sama dengan GZ. GZ ya. Kita lanjut. Jika X anggota A, Y anggota B, dan Z anggota C mempunyai fungsi F dan fungsi G, maka boleh ditulis sama seperti tadi. Harus belakang dulu. G dipetakan ke F, dipetakan ke X. Jadi G bundaran O ini boleh dibaca O, boleh dibaca bundaran ya. G O F X, G O F X sama dengan G F X. G F X sama, kita bacanya dari belakang. Lanjut. Nah, kita definisi fungsi di sini. Jadi kalau fungsi komposisi dari G dan F, kita boleh tulis G bundaran O F. Atau di sini G O F X ditulis G F X. Kalau F O G X berarti kita tulis F G X. Sambil kita memahami pengertian komposisi fungsi, kita lihat contohnya biar kalian paham. Misalkan F fungsi A menuju B dan G B menuju C, maka definisinya di sini tentukan G bundaran F A, G bundaran F B. Nah, kita bisa lihat di sini. A nilainya A1, kemudian dipetakan ke H. B3 dipetakan ke P. Jawabannya di sini GOFA. Tadi kan pertanyaannya GOFA berapa? Nah, GOFA F A-nya di sini nilainya 1, berarti G-nya G1 nilainya H. Jadi G O F A kita tulis GFA. FA tadi nilainya 1, berarti G1 H. Tinggal dimasukkan aja nilainya. G tetap. Yang di akhir selalu tetap, yang di awal selalu tetap. Jadi tidak dicari nilainya dulu. G, terus FA-nya kan nilainya 1, dimasukkan 1, dimasukkan ke G1-nya dimasukkan nilainya di sini H. Demikian komposisi fungsi untuk yang awal, tahap awal. Next time kita ke komposisi fungsi yang selanjutnya, contoh-contoh yang lebih banyak lagi. Selamat belajar, selamat memahami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.